وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kita akan masuk di tanda yang ke-28. Kathratus syuh, banyaknya sifat kikir, yaitu di antara tanda-tanda hari kiamat ketika sifat manusia, mayoritas sifat mereka itu bakhil dan kikir. Kalau bakhil itu bahasa Arab dari kalimat bukhl. Bakhil itu orang yang bakhil. Sedangkan kikir itu dari kalimat syuh, atau orangnya namanya syahih, orang yang kikir. Dan kata para ulama, sifat kikir itu, sifat syuh itu lebih parah daripada bakhil. Dan terjadi khilaf di antara para ulama, parahnya itu di mana? Bedanya antara bakhil dan kikir itu di mana? Khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau bakhil itu sifat pelit terhadap apa yang dia miliki, sedangkan syuh sifat pelit terhadap apa yang belum dia miliki, yaitu belum punya saja sudah pelit, apalagi kalau sudah punya. Tapi ada yang mengatakan bahwa sifat bakhil itu untuk orang lain, yaitu bakhilnya itu, pelitnya itu apa yang di tangan kita. Kita punya kenikmatan untuk kita berikan ke orang lain, untuk kita salurkan kepada orang lain, itu kita berat sekali hati kita. Itu namanya bakhil. Sedangkan syuh atau kikir itu orang yang pelit untuk orang lain dan dirinya sendiri, termasuk dirinya, istrinya, anaknya. Jadi kalau kita itu untuk sedekah kepada orang lain, kita pelit. Tetapi kalau untuk anak dan istri jor-joran, sifat seperti ini namanya bakhil. Tapi kalau kikir itu sifat pelitnya itu hatta kepada anak dan istrinya, hatta bahkan terkadang untuk dirinya sendiri. Oleh itu ada seorang wanita namanya Hindun datang ke Rasulullah SAW itu bertanya tentang suaminya, namanya Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu kaya raya karena seorang pedagang terkenal. Bahkan Abu Sufyan itu menjadi pemimpin dagangnya orang kafir Quraisy. Jadi yang memimpin dagang itu biasanya Abu Sufyan. Sampai ketika perang Badar itu penyebabnya karena Rasulullah itu pengen mengambil atau istilahnya kayak merampok, jadi membegal barang dagangan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin sama Abu Sufyan sebagai ganti karena mereka telah mengambil harta kaum muslimin yang ada di Mekah. Berarti menunjukkan apa? Abu Sufyan itu kaya raya, tapi memberikan kepada istri dan anaknya saja nggak cukup. Oleh itu istrinya itu tanya ketika masuk Islam awal-awal, ketika Hindun itu masuk Islam, dia bertanya, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami saya Abu Sufyan itu orang yang kikir. Maksudnya apa? La yu'tina min malihi ma yakfina. Dia itu punya harta, tapi tidak memberikan kepada kita, anak dan istrinya itu dengan sesuatu yang cukup, kecuali kalau saya itu ngambil secara sembunyi-sembunyi. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, saya boleh nggak ngambil secara sembunyi-sembunyi? Maka Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki bil ma'ruf.
ambil hartanya Abu Sufyan untuk memenuhi kebutuhan kamu dan anak kamu secara ma'ruf, yaitu sesuai dengan hajat kebutuhan kamu. Sebagian ulama mengatakan ini namanya syuh, bukan bakhil. Kenapa? Karena anak istri itu wajib diberikan nafkah. Anak dan istri kan wajib diberikan nafkah. Yang wajib diberikan nafkah saja itu nggak dikasih, padahal dia punya. Itu namanya, orang seperti namanya syuh, namanya syahih. Tapi kalau bakhil itu untuk orang lain, tapi untuk dirinya, anaknya, istrinya, jor-joran duitnya itu. Tapi untuk orang lain dia itu menahan diri, menahan hartanya, itu namanya bakhil. Dan di antara tanda hari kiamat nanti sifat karakter manusia itu mayoritas itu sudah sampai tingkatan kikir. Bukan hanya bakhil lagi, sampai mereka itu kikir sifatnya. Dan ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang seperti ini. Di antaranya riwayat yang dibawakan oleh penulis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min asyrati saati ayyad harasyuh, di antara tanda-tanda hari kiamat ketika muncul sifat kikir di kalangan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di antara tanda hari kiamat itu yataqarrabuz zaman, ketika zaman itu sudah mulai berdekatan, dan itu sudah kita bahas. Zaman yang berdekatan itu maksudnya apa? Ada yang mengatakan zaman itu berjalan dengan cepatnya. Kenapa? Karena teknologi. Ada yang mengatakan memang peredaran matahari itu semakin cepat, sehingga waktu dimana kita masih kecil dulu, SD, kita masih kecil main nggak selesai-selesai itu waktunya itu. Sekarang baru ngobrol sebentar saja sudah selesai waktunya, maghrib sudah sampai isya, padahal baru ngobrol sebentar itu. Malam ngobrol sebentar sudah jam 1. Zaman dulu ketika kita masih kecil ngobrol sampai capek, jalan-jalan, lari, kita kelahi, masih kecil dulu itu. Itu kayak waktu itu lama sekali perjalanan itu. Dan itu memang nyata. Di antara tanda dari kiamat itu ketika zaman itu berdekatan. Setelah itu Rasulullah mengatakan yataqarrabuz zaman, di antara tanda hari kiamat itu zaman itu berdekatan. Wa yanqusul amal, dan di antara tanda hari kiamat itu amal itu akan berkurang. Di sini umum juga, ada yang mengatakan amal itu ada yang mengatakan amal soleh, ada yang mengatakan amal itu aktivitas orang semakin berkurang. Maksudnya apa? Karena ada teknologi, sehingga apa? Orang gampang tinggal ngetik di HP saja bisa bisnis, nggak harus keluar dia itu. Orang mau makan saja tinggal ngeklik HP datang makanan. Sehingga apa? Semakin canggih sampai akhirnya orang itu malas beraktivitas. Setelah itu munculnya apa? Munculnya itu penyakit. Sampai Rasulullah menyebutkan dalam riwayat yang lain itu, di antara tanda hari kiamat itu akan muncul siman. Siman itu apa? Lemak. Sehingga orang itu karena nggak bergerak, walaupun makannya nggak banyak, tapi apa? Lemak. Sehingga gemuk. Itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Karena teknologi dibuka sama Allah Ta'ala, sehingga dimudahkan. Zaman dulu orang itu banyak aktivitas, gerak mereka itu. Zaman sekarang enggak, sudah mulai berkurang. Gerakan-gerakan itu sudah mulai berkurang. Setelah itu Rasulullah mengatakan wayul qasyuh, dan di antara tanda hari kiamat itu ketika ditimpakan kepada manusia sifat kikir. Dalam hadis yang lain juga dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazdadul amru illa syiddatan, tidaklah perkara bertambah waktu kecuali semakin berat, yaitu semakin parah kita mendapatkan itu semakin berat. Baik beratnya itu dari segi pemimpin, semakin hari berjalan semakin kita itu berat menghadapi pemimpin kita. Demikian juga berat dalam menghadapi musibah, fitnah, berat dalam berdakwah, sehingga semakin hari semakin parah kondisi dosa dan maksiat. Wala yazdadun nasu illa syuhan, Rasulullah mengatakan, dan tidak berjalan waktu kecuali manusia itu semakin kikir, istilahnya pelit, medit. Semakin berjalan waktu semakin seperti itu. Dalam hadis yang lain juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqud dzulma, jauhkan diri kalian dari sifat zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Wattaqusyuh, dan jauhkan diri kalian dari sifat kikir.
fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir itu telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Bagaimana cara menghancurkan syuh itu? Syuh itu bisa menghancurkan sebuah umat itu bagaimana? Hamalahum ala an safaku dima'ahum, karena sifat kikir itu yang mendorong manusia untuk menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan mereka juga, yaitu sifat itu juga yang membuat mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kenapa? Karena sifat kikir mereka. Al-Imam Al-Qadhi Iyad beliau mengatakan, yuhtamalu anna hadzal halak huwal halakul ladzi akhbara anhum fid dunya. Kemungkinan yang dimaksudkan sama Rasulullah bahwa sifat kikir itu akan menghancurkan umat, itu sudah terjadi zaman dulu, dan itu nanti akan terjadi juga di umat Islam. Maksudnya itu hancurnya umat di dunia. Bi annahum safaku dima'ahum. Kenapa? Karena dengan itu, dengan sifat kikir itu, akhirnya nanti mereka itu akan menumpahkan darah. Wa yuhtamalu annahu halakul akhirati. Namun mungkin juga yang dimaksud dalam hadis itu adalah hancurnya akhirat mereka, bukan dunia. Jadi yang hancur itu akhirat. Maksudnya apa? Agama mereka. Sifat kikir itu akan merusak agama manusia. Kalau yang pertama, kemungkinan yang pertama itu merusak dunia mereka, merusak harta mereka, merusak hubungan mereka, itu akan rusak karena sifat kikir mereka. Tapi kata beliau, kemungkinan juga maknanya itu akan merusak akhirat mereka. Wa hadza tsani azhar. Kata beliau, dan yang kedua itu lebih kuat, rusaknya agama, rusaknya akhirat. Wa yutamalu annahu ahlakahu fid dunya wal akhirah, dan kemungkinan juga sifat kikir itu akan merusak dunia dan akhirat seseorang. Yaitu ada yang mengatakan kemungkinan itu ada 3 kemungkinan. Kikir itu akan merusak sebuah kaum. Kemungkinan yang pertama, merusak dunianya mereka. Dengan sifat kikir, rusak semua hubungan gara-gara sifat kikir itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua itu rusak agama mereka. Karena sudah kikir, orang sudah tidak membantu. Akhirnya tidak ada lagi nanti sedekah, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi tolong menolong, sudah nggak ada. Rusak, agama kan jadi rusak. Kalau sudah seperti itu, apa akibatnya? Akibatnya korupsi di mana-mana. Kalau sudah korupsi, kristenisasi muncul, banyak orang-orang pelaku dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dakwah juga butuh harta. Kristenisasi memanfaatkan. Atau kemungkinan yang ketiga, rusak dunia dan akhirat mereka, rusak dunia dan agama mereka. Kenapa? Karena sifat kikir yang ada pada hati manusia. Ini semuanya kalau kita perhatikan berarti di antara tanda hari kiamat itu, semakin dekat dengan hari kiamat, sifat kikir itu semakin merajalela. Dan itu juga nanti yang dijadikan oleh Rasulullah itu sebagai patokan. Jadi dakwah itu, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib. Semua kita itu harus amar ma'ruf nahi munkar. Kita itu semuanya harus berdakwah. Tapi kewajiban berdakwah itu ada batasan. Batasannya apa? Ketika amar ma'ruf sudah nggak bermanfaat, sehingga bahwa dakwah sudah nggak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Orang nggak peduli lagi itu. Kecuali kalau ada 1 orang yang bisa ngambil faidah, 2 orang, berarti dakwah masih bermanfaat. Tapi akan datang waktu di mana dakwah itu nggak ada manfaatnya. Orang sudah nggak bisa, maksudnya tidak bisa tersentuh dengan dakwah itu, nggak bisa lagi itu. Maka di waktu itu amar ma'ruf nahi munkar itu sudah mulai gugur kewajiban. Karena karakter yang sudah rusak manusia itu. Kalau sudah seperti itu, nanti akhirnya zaman itu orang yang memegang sunnah itu berat sekali rasanya itu. Karena zaman itu akan ada. Di antara batasan itu, yaitu tanda kalau amar ma'ruf itu sudah nggak bermanfaat itu, ketika syuh itu menjadi panutan orang. Yaitu karakter orang itu semuanya syuh, kikir, egois, mikir diri sendiri, nggak mikir orang lain. Hatta orang lain mau mati, mau diinjak-injak terserah, yang penting saya bisa hidup, semuanya egois. Sifat kikir, hanya mikir diri sendiri, nggak mikir orang lain. Itu sudah mulai muncul. Kalau seperti ini sudah amar ma'ruf nahi munkar itu sudah berhenti kewajibannya itu. Dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dari seorang tabi'in namanya Abu Umayyah Asy-Sya'bani. Beliau mengatakan, ataitu Aba Tha'laba Al-Khushani.
Saya pernah datang ke seorang sahabat namanya Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Kemudian saya bertanya kepada beliau, yaitu saya datangi beliau karena saya ingin bertanya, ada sesuatu yang mengganjal berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran. Dan memang cara terbaik kalau kita itu punya masalah agama itu kita tanyakan kepada ahlinya. Kita tanyakan kepada ahlinya, jangan kita itu berfatwa tanpa ilmu, apalagi berkaitan masalah agama. Dan perlu bersyukur kita itu ketika masih ada orang yang berilmu itu masih ada. Kita perlu bersyukur ketika apa? Yang mengajarkan kebaikan itu masih ada. Sehingga apa? Dakwah itu masih bermanfaat. Kita lihat zamannya Imam Ahmad itu. Zamannya Imam Ahmad, zaman yang paling berat, di mana para ulama al-hadis nggak boleh menyampaikan ilmu. Imam Ahmad nggak boleh menyampaikan ilmu. Beliau menyampaikan ilmu di penjara. Beliau menyampaikan hadis di penjara. Beliau itu sampai di rumah pun nggak boleh. Sampai akhirnya pernah ada seorang penuntut ilmu itu datang dari Spanyol, dari Andalus, datang pas zamannya seperti itu. Akhirnya dia mengatakan, dia datang ke rumahnya Muhammad pengen belajar. Kata Muhammad, nggak bisa, saya nggak boleh ngajar ilmu sekarang karena peraturan pemerintah seperti ini, nggak boleh. Akhirnya pingsan itu, yaitu sakit parah gara-gara perjalanan panjang ketemu Imam Ahmad, nggak boleh menyampaikan ilmu Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad itu kasihan, setelah itu dibilangi, kalau kamu pengen belajar sama saya, kamu datang ke rumah saya jam 12 malam. Tapi kamu itu datang seperti pengemis. Biasanya modelnya zaman dulu itu pengemis itu teriak-teriak di jalan jam-jam 12 malam. Kamu jalan kayak pengemis. Nanti kamu lempar rumah saya itu dengan kerikil, nanti akan saya bukakan. Benar, setiap malam seperti itu. Dia siangnya kerja, jam 12 malam belajar. Kalau belajar itu ngantuk dia itu. Maka Imam Ahmad siapkan mangkok isinya air, kemudian disiramkan ke mukanya, percikan kalau dia itu tidur. Sampai akhirnya 3 khalifah meninggal, Imam Ahmad baru akhirnya diizinkan untuk ngajar lagi. Sampai 3 raja. Raja yang keempat itu raja yang ahlu sunnah, undang-undang dicabut, ulama ahlu sunnah diangkat, ahlu bidah disingkirkan. Setelah itu baru Imam Ahmad itu diizinkan untuk ngajar. Zaman Imam Ahmad saja itu ngajar nggak boleh. Zaman Syekhul Islam itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, beliau itu nggak pernah khutbah di atas mimbar seumur hidup beliau. Sehingga apa? Ketika ada cerita namanya Ibnu Battutah, seorang ahli sejarah, karena dia itu suka rohal itu sering berkelana, menggambarkan di Baghdad ada seorang syekh besar namanya Ibnu Taimiyah, kemudian mengatakan Allah itu turun ke langit dunia seperti turunnya saya itu di atas mimbar itu. Pendusta. Dan itu ceritanya sekarang banyak dipakai sama orang-orang yang benci sama Ibnu Taimiyah. Ceritanya dari orang ini namanya Ibnu Battutah ini, dia punya kitab namanya Rehlahnya beliau. Dibantah sama para ulama ini pendusta. Kenapa? Ibnu Taimiyah nggak pernah khutbah di atas mimbar. Dan kerjanya apa? Ibnu Taimiyah keluar masuk penjara beliau itu. Sampai akhirnya kan meninggalnya di penjara itu. Kenapa? Zamannya itu berat sekali, nggak mudah itu. Oleh itu kita perlu bersyukur ketika dakwah itu masih dibuka di negeri kita. Demikian juga bahwa antum masih mendapatkan ustadz yang bisa ngajari ilmu agama kepada antum, itu kenikmatan yang luar biasa itu. Jangan sampai apa itu dilupakan. Kita sia-siakan, kajian kita tinggal, ustadz nggak pernah kita datangi. Ketika sudah ustadznya meninggal, baru kita cari itu mana ustadznya itu. Sudah mati, mau diapain lagi kan itu. Ketika mau belajar sudah nggak boleh lagi sekarang ngajar. Qadarullah misalkan naudzubillah pemerintah Indonesia melarang kajian sunnah, nggak boleh lagi. Semua masjid tutup, pondok tutup semua itu. Terus antum mau apa gitu? Biasanya apa? Ketika sudah nggak ada tempat belajar, baru kita pengen belajar. Ayo kita cari ustadz, kita isi kajian. Nanti ada kajian, malas semua itu. Dan biasanya kayak gitu. Saya lihat karakter orang itu kayak gitu. Saya sering lihat di beberapa kota itu, kalau kota itu nggak ada pondok, nggak ada kajian, semangatnya untuk ngaji luar biasa. Sampai mereka berjuang mendatangkan ustadz. Ustadznya sudah datang, malas-malasan kajian setelah itu. Dan itu karakter orang itu kayak gitu. Apalagi kajian rutin itu malas-malas orang-orang itu. Akhirnya nggak pernah kelihatan, nunggunya ke takbir akbar. Oleh itu di antara karunia itu ketika masih ada orang yang bisa kita tanya dalam masalah agama. Oleh karena itu seorang sahabat ini, dia namanya Abu Umayyah Asy-Sya'bani, beliau mengatakan saya datang kepada Abu Tha'labah Al-Khushani, seorang sahabat. Saya bertanya, qultu kaifa tasna'u fi hadhil ayati? Wahai sahabat Rasulullah, saya ingin bertanya kepada engkau bagaimana cara memahami ayat di dalam Al-Quran, di mana saya itu kalau memahami kayak dakwah itu nggak boleh lagi, yaitu sudah nggak ada kewajiban untuk berdakwah. Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, pikirlah diri kalian masing-masing, pikir diri sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, sesungguhnya orang-orang yang sesat tidak akan memadharatkan kalian selama kalian itu mendapatkan hidayah. Tapi ini mengatakan, saya kok memahami ayat ini seakan-akan dakwah itu enggak percuma gitu, maksudnya dakwah itu enggak manfaat gitu. Yang penting apa? Kita itu wis pikir diri kita, yang penting kita masuk surga, kita itu taat ibadah, orang lain terkena masuk neraka jahanam, berbuat dosa dan maksiat terserah mereka gitu. Seakan-akan apa? Dakwah itu enggak ada. Akhirnya Abu Thalabah mengatakan, sungguh saya pun pernah bingung memahami ayat ini seperti kamu juga. Saya ketika membaca itu, pemahaman saya juga kayak gitu seakan-akan itu. Tapi langsung saya datang ke Rasulullah SAW. Seperti kamu sekarang datang ke saya ini. Sa'altu anha khabiron. Saya tanya kepada orang yang paling faham isi Al-Quran, yaitu Rasulullah. Sa'altu anha Rasulullah SAW. Saya langsung bertanya sama Rasulullah tentang ayat ini. Akhirnya beliau mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf, bahkan wajib kalian untuk amar ma'ruf, wa tanahawna 'anil munkar, dan wajib nahi munkar. Tapi ada batasan. Ketika sudah batasannya itu sudah ada, sudah kalian diri sendiri yang dipikir. Kalian mikir sendiri saja belum tentu selamat diri kalian itu. Ketika sudah zamannya seperti itu, mikir diri sendiri, keluarga kita sudah cukup. Sedangkan perkara orang awam, orang umum tinggalkan saja itu. Kenapa? Karena dakwah nggak ada manfaatnya. Tapi selama dakwah itu masih bermanfaat, wajib untuk berdakwah. Maka Rasulullah mengatakan kalian wajib amar ma'ruf nahi munkar. Setelah itu beliau mengatakan, batasannya sampai kapan itu? Kewajiban itu hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Batasannya itu kalau kamu sudah melihat syuhhan muta'an, sifat kikir yang diikuti semua manusia. Jadi kayak sifat itu kayak karakter orang. Orang cuma mikir diri sendiri, nggak pernah mikir orang lain, wes pokoknya itu. Syuhhan muta'an, kikir yang ditaati. Wa hawa muttaba, dan hawa nafsu yang dijadikan Tuhan. Sehingga apa? Tuhannya orang itu apa? Harta, tahta, wanita, wis. Orang nggak mikir agama sama sekali, halal haram nggak peduli mereka itu, wis. Yang penting apa? Yang penting saya jadi orang kaya. Yang penting saya jadi pejabat. Mau haram terserah, nggak, saya nggak peduli itu. Hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan. Wa dunya mu'tsarah. Kemudian yang ketiga, dunia itu lebih didahulukan daripada akhiratnya. Orang sudah semua dunia dipikir, bahkan belajar agama saja untuk dunia sekarang ini. Subhanallah, belajar agama yang tujuannya sebagai jembatan masuk surga, dunia saja itu, agama saja digunakan untuk dunia juga. Orang sholat pun niatnya untuk dunia juga itu. Bahkan orang haji dan umroh niatnya untuk dunia juga itu. Masya Allah, ngeri. Sampai ibadah pun diniatkan untuk dunia sekarang itu, karena dunia lebih mulia daripada akhiratnya manusia. Kemudian yang keempat, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih. Setiap orang bangga dengan pendapat masing-masing. Kalau kamu sudah mendapatkan empat ini, yaitu empat ciri ini, syuhhan muta'an, kikir yang menjadi karakter semua orang. Yang kedua, hawa nafsu yang dijadikan Tuhan. Yang ketiga, dunia lebih didahulukan daripada agama. Bahkan agama dijual untuk dunia sama sekarang ini. Yang keempat, setiap orang bangga dengan pendapat masing-masing. Ini loh saya itu seperti ini, saya itu orang pintar, saya itu profesor, saya itu doktor gitu. Nggak peduli mau Al-Quran Sunnah, saya nggak peduli. Yang penting apa? Saya itu orang pintar gitu. Sehingga apa? Semua orang itu bangga dengan pendapat masing-masing. Dia punya pendapat, disalahkan nggak mau. Walaupun keliru pun nggak bisa menerima kesalahan. Dia mesti harus menang gitu ketika berpendapat itu. Kalau sudah seperti ini, yaitu kita sudah melihat empat tanda ini, maka setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau kamu itu sudah melihat seperti ini, yaitu empat ini itu, wa ra'aitu amran la yadunani laka bihi, dan kamu sudah melihat sudah nggak ada manfaat sama sekali dakwah itu. Antum mau ngomong akhirat nggak peduli orang itu. Antum mau ngomong halal haram, orang sudah nggak peduli dengan itu. Sudah nggak ada manfaatnya sama sekali itu. Fa'alaika khuwaisatan nafsika. Sudah kalau seperti itu, zaman sudah seperti itu, kamu pikir diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu saja belum tentu selamat. Diri kita saja belum tentu selamat. Apalagi kalau kita sibuk mikir orang. Wong kita saja belum tentu selamat di zaman itu. Maka yang terpenting apa? Kamu pikir diri kamu sendiri, dan kamu selamatkan istri dan anak kamu kalau mampu.
Kalau tidak mampu ya sudah diri kamu sendiri itu. Apalagi nanti zaman Dajjal. Zaman Dajjal itu luar biasa, fitnah mengerikan. Zaman Dajjal itu sampai mimbar-mimbar pun nggak pernah disebut lagi Dajjal itu. Orang sudah nggak peduli itu. Orang sudah nggak peduli itu. Sampai orang diingatkan ini Dajjal, ini bahaya, fitnah, nggak peduli orang itu. Yang penting apa? Yang penting Dajjal itu bisa membawa harta. Kalau seandainya para dukun-dukun sekarang saja yang mereka orang miskin, dukun itu kan orang miskin itu saja didatangi sama pengusaha-pengusaha, padahal rumahnya saja sudah mau ambruk itu. Itu anehnya itu, orang kaya pengen kaya datangnya ke orang miskin gitu loh, dukun, padahal dukun saja nggak kaya kan itu. Itu saja didatangi sampai mereka itu tunduk-tunduk sampai persembahan kepada dukun. Apalagi nanti yang datang Dajjal. Dajjal membawa harta nyata dan hartanya itu. Sampai Dajjal itu bisa menancapkan tongkatnya di lautan, tongkatnya ditarik, kemudian Dajjal berjalan. Dajjal mengatakan, ukhruji kanuzaki, wahai lautan, keluarkan semua harta kamu. Akhirnya semua harta yang disimpan dalam lautan itu berjalan sama Dajjal kayak lebah, ngikuti di belakangnya. Orang jadi kaya raya mudah bagi Dajjal. Mendatangi sebuah tempat yang dia itu didakwai sama Dajjal untuk beriman. Ketika beriman sama Dajjal, langsung dijadikan kayak surga tempatnya. Datang ke sebuah tempat disuruh beriman, nggak beriman. Dajjal keluar dari tempat itu langsung padang pasir, gersang, semua binatang mati, tumbuhan nggak hidup. Akhirnya Dajjal datang lagi mengatakan, kalau seandainya tempat kamu saya hidupkan lagi, kamu beriman nggak itu? Iya, langsung dihidupkan. Setelah itu mereka berbondong-bondong beriman sama Dajjal. Dajjal mengatakan kepada seorang pemuda, kalau seandainya bapak kamu sekarang saya hidupkan, kamu beriman sama saya nggak itu? Beriman. Langsung mengatakan, tanah keluarkan bapaknya. Langsung tanahnya pecah, bapaknya keluar. Dajjal bisa mengatakan, wahai langit keluarkan air hujan. Langsung keluar air hujan. Wahai tanah tumbuhkan pohon-pohonan. Langsung keluar pohon-pohonan dengan buah-buahan tanpa harus merawatnya itu, langsung keluar itu. Kayak apa ngerinya zaman itu. Sampai orang itu saking takutnya orang-orang yang beriman itu, zaman itu orang yang beriman itu yang dia bisa itu cuma nutup pintu. Wes tutup pintunya itu. Semakin dia keluar di rumah, dia akan tergoda. Sehingga pada zaman itu yang paling selamat itu siapa? Orang yang menutup pintu rumahnya atau orang yang lari di hutan-hutan. Sampai Rasulullah mengatakan terkadang ada sebuah zaman nanti di mana kambing yang dikembala di pucuk-pucuk gunung itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena fitnah yang mengerikan zaman itu. Sampai Rasulullah menyebutkan itu, seorang mukmin yang paling mulia zaman itu adalah orang mukmin yang merantai anak dan istrinya. Sampai istrinya dipasung sama dia itu. Anak-anaknya pun sampai dirantai itu, nggak boleh keluar rumah. Kenapa? Setiap keluar rumah terfitnah semua itu. Sehingga pada zaman seperti ini kita itu mikir diri kita sendiri. Kita saja belum selamat itu zaman itu. Apalagi kita mikir orang lain. Maka Rasulullah mengatakan kalau sudah kondisi seperti itu, dakwah sudah nggak ada manfaatnya, sudah kondisinya sudah parah, fa'alaika khuwaisata nafsika. Rasulullah mengatakan kamu pikir diri kamu sendiri saja, tidak usah mikir orang lain. Setelah itu Rasulullah mengatakan, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Karena nanti Rasulullah mengatakan akan datang zaman hari yang dinamakan dengan hari yang penuh dengan kesabaran. Hari kesabaran ini Rasulullah mengatakan fihinna ala mithli qabdin al jamar. Hari itu siapa yang mengamalkan agama, orang yang mengamalkan sunnah seperti orang yang megang bara api. Berat sekali, pengennya langsung dilepas itu karena sudah nggak kuat. Lil amili fihinna ajru khamsina rajulan. Orang yang bisa mengamalkan agamaku di hari itu pahalanya seperti 50 pahala manusia, 50 orang. Setelah itu para sahabat bertanya, Rasulullah, apakah 50 dari mereka orang akhir zaman atau 50 dari kita para sahabat? Rasulullah mengatakan bal minkum. Bahkan mereka itu pahalanya seperti 50 kalian. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan hari yang penuh dengan kesabaran itu apa? Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang lain dinamakan dengan ayyaman khoda'ah, hari yang penuh dengan tipu daya. Yaitu sudah kebalik ke zaman itu. Yusaddaqu fihil kadhib, pendusta diangkat. Orang-orang pendusta itu diangkat menjadi pejabat, menjadi pemimpin, itu para pendusta itu. Wa yukadzdzabu fihi shadiq, orang yang jujur disikat, disingkirkan, bahkan dibunuh kalau bisa itu.
Sehingga sudah terbalik, yang sunnah jadi bid'ah, bid'ah jadi sunnah, syirik jadi tauhid, tauhid jadi syirik. Orang yang mengamalkan sunnah dicaci maki, dan itu yang terjadi. Yaitu zaman yang sudah kebalik semua itu. Timbangan manusia itu sudah berubah semua itu. Maka zaman itu orang yang bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu gambarannya seperti dia itu megang bara api, beratnya luar biasa. Beratnya luar biasa. Pengen kalau kita itu mampu itu langsung kita lepas bara api itu, kita lepas, kita tinggalkan. Demikian juga kita itu mengamalkan agama di akhir zaman. Kalau seandainya di zaman kita itu, zaman kita sekarang, kita mengamalkan agama pun susah, cacian, makian dan yang lainnya, apalagi nanti anak-anak kita, apalagi nanti cucu-cucu kita kayak apa. Padahal apa? Zaman semakin berjalan itu, zaman itu semakin parah. Tidak ada zaman itu semakin baik. Enggak, zaman itu semakin parah, semakin parah, semakin parah, semakin parah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang sebuah zaman kecuali pasti setelahnya itu lebih parah kondisinya daripada sebelumnya. Hatta talqu rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, terus bagaimana dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz? Kan zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kan lebih baik daripada zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya kan Hajjaj bin Yusuf, zalim, banyak ulama yang dibunuh, sampai Ka'bah saja di meriam sama dia itu. Setelah itu kan datang Umar bin Abdul Aziz, seorang raja yang adil sekali. Maka ditanyakan kepada beliau, wahai Abdullah bin Mas'ud, terus bagaimana dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang itu lebih baik daripada zaman sebelumnya? Maka beliau mengatakan, yang dimaksud dengan baiknya zaman itu bukan rokho, kenikmatan dunia, di mana kita dapat pemimpin yang adil, kita bisa kerja, kita bisa dapat nikmat, kita bisa ini, bukan. Tapi dinamakan baiknya zaman dan rusaknya zaman itu takarannya ulama. Takarannya itu ulama. Zaman di mana ulama ahlu sunnah itu banyak, ulama yang mengajarkan ilmu agama banyak, berarti zaman itu lebih baik. Zaman setelahnya itu zaman semakin berkurang ulama. Oleh itu kata beliau sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nahnu fi zamanin, kami para sahabat itu di zaman yang penuh dengan kebaikan. Cirinya apa zaman itu? Katsirun ulama'una, qalilun fuqaha, qalilun khutoba'una. Beliau mengatakan di antara ciri baiknya sebuah zaman itu ketika banyaknya ulama tapi sedikitnya ahli khutbah mereka. Motivatornya sedikit, yang khutbah sedikit, tapi pinter-pinter mereka itu, pinter agama. Sehingga kalau mereka ditanya, lempar ke temannya, ditanya, lempar ke temannya. Mereka bukan ahli ceramah, bukan, tapi mereka orang yang pinter agama. Dan di antara tanda jeleknya zaman itu kata beliau, dan nanti akan datang zaman yang penuh dengan kejelekan. Tandanya apa? Katsirun khutoba'ukum, banyak sekali ahli ceramahnya kalian. Motivator banyak, ahli ceramah banyak, orang kalau sudah ceramah bagus-bagus. Tapi qalilun ulama'ukum, tapi sedikit yang berilmu. Bahkan apa? Banyak nanti orang-orang yang ceramahnya Masya Allah itu kosong dari amalan, nggak punya amalan sama sekali. Kenapa? Karena tujuan mereka belajar itu untuk ceramah, dijadikan ceramah itu untuk cari uang, bukan belajar itu untuk diamalkan, bukan. Amal itu nanti. Dan itu sudah kita lihat itu, bagaimana motivator sekarang itu. Motivator itu kalau ngadakan seminar, banyak orang nangis itu, apalagi motivator Islam. Bicara masalah bakti sama orang tua, bicara masalah sodakoh, keutamaan sodakoh, banyak orang nangis. Padahal dia sholat saja enggak. Dia bicara tentang bakti sama orang tua, dia sendiri terkadang durhaka sama orang tuanya itu. Kenapa? Karena tujuannya itu cari duit dari ceramahnya. Yaitu amal gampang itu, amal gak ada masalah bagi mereka itu. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu orang belajar untuk diamalkan. Sedangkan menyampaikan, ada orang-orang yang pintar yang bisa menyampaikan, sehingga apa? Biarkan mereka yang menyampaikan. Tapi mereka itu orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, semakin zaman itu nanti semakin parah kondisinya. Kenapa? Karena semakin banyak ulama-ulama yang meninggal. Terkadang satu ulama itu, sampai kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, mautul alim zulmatun fil Islam. Kematian seorang ulama itu lubang dalam Islam. Yaitu karena satu lubang itu. La yasudduha dahrun, yaitu masa itu nggak bisa menutupnya itu. Bahkan terkadang 100 tahun nggak bisa menutupnya itu. Yaitu tidak ada pengganti ulama, itu nggak ada. Dan kalau kita lihat, Masya Allah itu benar sekali kata beliau itu.
Kita dulu pernah dengar lah, zaman di mana zaman itu ada 4 ulama rujukan kita. Satu zaman. Syekh Utsaimin, Syalbani, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil. Luar biasa ini. Ini satu zaman. Dan luar biasa, semuanya punya kelebihan masing-masing gitu. Syalbani dalam hadisnya, kekuatannya pada jam'u turuknya. Syekh Mukbil keutamanya itu pada ngajarnya. Beliau punya pondok, sibuk dalam ngajar. Kalau Syalbani itu sibuknya nulis, sehingga karyanya Syalbani banyak sekali karyanya itu. Tapi apa? Murid beliau sedikit. Ketika Syekh Mukbil itu ngajar, murid beliau ratusan ribu di dunia ini. Kalau dikumpulkan semuanya itu sekitar ratusan ribu murid-murid beliau, tersebar ke penjuru dunia murid beliau itu. Tapi tulisan beliau sedikit. Dan beliau nggak ahli ceramah biasa itu. Orang kalau dengar ceramahnya beliau biasa, tapi murid-muridnya hebat-hebat. Sedangkan Syekh Utsaimin itu sibuk pada fatwa, yaitu bagaimana beliau itu bisa membuat sebuah buku yang susah itu menjadi mudah dari ceramah beliau. Beliau itu ceramahnya asik. Dari ceramah-ceramah beliau itu akhirnya dibukukan. Akhirnya banyak orang mengambil faedah dari ceramahnya beliau. Syekh bin Baz sibuk mengurusi umat. Sehingga masalah Palestina, masalah ini itu Syekh bin Baz semua. Sehingga Syekh bin Baz tulisannya sedikit, muridnya sedikit. Kenapa? Karena beliau yang mengurus umat dunia. Bantuan-bantuan itu hampir semuanya dari beliau. Bahkan ada seorang ulama di India pengen bikin pondok pesantren, beliau yang nyumbang. Demikian juga Syekh Mukbil ketika pulang ke Yaman, yang bikinkan pondok Syekh bin Baz. Rekomendasinya dari beliau. Orang datang ke sana, orang miskin dibantu sama beliau, luar biasa. Sehingga beliau itu sibuk ngurusi umat. Subhanallah, itu 4 ulama ini masih hidup. Tertutup semua pintu fitnah dalam barisan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Tapi subhanallah itu 4 ulama ini meninggal hancur-hancuran. Tidak bisa diganti itu. Satu mereka pun gak ada yang bisa menggantikan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan Syekh Mukbil, tidak bisa menggantikan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, gak bisa. Dari murid-muridnya beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah muncul. Dari murid-muridnya beliau, akhirnya gontok-gontokan, tahdir-tahdiran, caci-cacian, sampai akhirnya apa? Ahlussunnah hancur-hancuran. Di Yaman itu, kalau kita lihat di Yaman itu kan negerinya Ahlussunnah, karena dakwahnya Syekh Mukbil. Bahkan jantungnya Syiah saja itu, satu kota itu di jantungnya, di tengah-tengah Syiah itu, Syekh Mukbil itu bisa mengislamkan banyak orang. Subhanallah, Yaman itu kotanya Ahlussunnah. Kita mau ke Maghrib semuanya Ahlussunnah itu. Hadramaut Ahlussunnah banyak, walaupun Sufi banyak, tapi Ahlussunnah banyak di sana. Mau bicara Aden, Son'a, Ahlussunnah semua, pondok-pondok Salafi semua yang berkembang itu. Darul Hadis itu banyak sekali dan berkembang pesat Ahlussunnah itu. Tapi Syekh Mukbil meninggal dunia, cakar-cakaran, tahdir-tahdiran, hujat-hujatan. Ketika mereka sudah ribut seperti ini, Syiah muncul. Ketika Syiah muncul, dihabisi sama Syiah setelah itu. Sampai akhirnya apa? Pondoknya Syekh Mukbil yang dulu kuat sekali itu pun sampai dikepung sama Syiah. Akhirnya harus menyerah. Setelah itu semua penuntut ilmu yang bukan dari Sogda semuanya keluar. Setelah itu apa? Yang menang itu Syiah, berkuasa sekarang Syiah itu. Bahkan Syiah sekarang sudah mau masuk ke Ma'rib. Peperangan dahsyat di Ma'rib sekarang ini. Wos habis-habisan Ma'rib ini. Alhamdulillah Ma'rib itu masih Ahlussunnah. Ma'rib itu satu kota Ahlussunnah semua, Salafiyin semua itu satu kota itu. Karena dakwahnya guru kita Syekh Abdul Hasan. Alhamdulillah Syekh Abdul Hasan masih kuat megang qabilah-qabilah di Ma'rib. Sehingga ketua qabilah semuanya masih sepakat untuk membela Ma'rib dari gencaran, dari kekuatan Syiah. Sekarang perang habis-habisan. Kalau Ma'rib jatuh, apalagi Hadramaut. Hadramaut banyak orang Sufi. Ya, ketika orang Sufi mudah sekali Syiah itu masuk itu. Yang Ma'rib saja itu kalau jatuh habis wis Yaman itu. Tinggal nunggu Ma'rib. Kalau seandainya Ma'rib bisa bertahan, maka Ahlussunnah masih bisa bertahan. Tapi kalau Ma'rib jatuh habis Yaman itu. Tinggal nunggu Ma'rib saja itu. Tapi alhamdulillah Ahlussunnah masih kuat di Ma'rib itu. Oleh itu apa? Padahal di sana itu Syekh Mukbil, dakwahnya Syekh Mukbil tersebar di mana-mana itu. Tapi ketika Syekh Mukbil meninggal dunia, yang ada cakar-cakaran, yang ada tahdir-tahdiran, yang ada gontok-gontokan. Setelah itu apa? Syiah berkuasa. Makanya kita lihat itu sekarang itu dakwah sunnah itu tersebar di mana-mana itu. Tapi sayangnya apa? Perpecahan di mana-mana, gontok-gontokan, dan yang beda sama ulama-ulama 4 ini. Mereka berbeda pendapat enggak? Beda pendapat, banyak perbedaan mereka itu. Syekh Utsaimin beda sama Syekh Albani, banyak masalah. Sampai Syekh Utsaimin itu ngarang beberapa kitabul ilmi bantahan kepada Syekh Albani. Syekh Albani beda sama Syekh Mukbil, masalah menggerakkan jari beda. Sampai akhirnya Syekh Albani kan diusir dari Saudi itu. Gara-gara fatwanya beliau beda sama Lajnah Daimah waktu itu, masalah darah. Yaitu masalah minta bantuan kepada Amerika karena Saudi mau dikepung sama Irak.
Fatwanya Syalbani beda, akhirnya beliau diusir dari Saudi. Tapi apa? Ukhuwah masih mereka jaga. Berbeda, banyak perbedaan, apalagi masalah meninggalkan sholat. Perbedaannya keras sekali itu Syalbani dengan ulama Saudi. Ulama Saudi tegas meninggalkan sholat kafir. Syalbani mengatakan enggak. Bahkan Syalbani perbedaan keras juga sama ulama Saudi masalah cadar, apa hukum cadar. Ulama Saudi mengatakan wajib, Syalbani mengatakan hukumnya sunnah. Sampai bantah-bantahan, Syalbani orang kitab dibantah sama ulama Saudi, bantah lagi sama ulama Syalbani, terus bantah-bantahan masalah cadar itu. Tapi apa? Mereka masih menjaga ukhuwah mereka. Perbedaan itu akan terjadi, tapi yang penting itu dewasa kita itu menjaga ukhuwah walaupun kita berbeda pendapat. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena biasanya kata para ulama itu berbeda kemudian mengakibatkan perpecahan itu karena rusaknya hati. Kalau kita itu berbeda, kita masih ukhuwah kita jaga, berarti apa? Tulusnya hati kita, keikhlasan kita itu. Kenapa? Karena semuanya itu mengharapkan pahala Allah itu. Semuanya itu mengharapkan pahala. Saya beda nggak ada masalah, kita saling menghormati itu. Tapi ketika satu perbedaan akhirnya pecah belah, maka yang berpecah itu berarti apa? Hatinya itu rusak, hatinya itu. Setiap perbedaan mengakibatkan perpecahan, berarti yang dimasalahkan itu hatinya, berarti ada kerusakan dalam hatinya. Dan itu menunjukkan berarti apa? Dakwah sunnah itu banyak masalah. Banyak masalah apa? Perpecahan seperti ini. Kenapa? Karena keikhlasan itu yang perlu dipertanyakan. Beda sama ulama-ulama kita itu. Maka ketika meninggal seorang ulama itu sudah tidak bisa ditutupi lagi, sudah tidak bisa diganti lagi. Maka apa? Zaman semakin berjalan itu semakin parah kondisinya. Kenapa? Karena semakin banyak ulama-ulama rujukan yang meninggal dunia. Di Yaman itu masih ada beberapa ulama rujukan yang sudah sepuh. Kemarin sudah meninggal dunia. Qadhi Amrani meninggal, paling sepuh beliau itu, umurnya sudah tua sekali itu. Sekarang termasuk yang masih hidup itu, kalau kata sebagian guru-guru kita itu, termasuk min atharis salaf, peninggalan ulama salaf lah, sepuh sekali itu. Namanya Qadhi Ali bin Salim Bukir. Itu guru kita juga, tapi dia itu mazhabnya Syafi'iyah, tempat kita belajar dulu, yaitu mazhab Syafi'i sama beliau itu sudah sepuh sekali, tua sekali itu, tapi jadi rujukan. Kalau sudah pada meninggal ini, sudah nggak bisa digantikan, muridnya nggak bisa gantikan itu. Ulama-ulama yang sepuh ini nggak bisa digantikan itu. Walaupun apa? Mungkin ulama muridnya lebih banyak jumlahnya, tapi tidak bisa menggantikan tentang kehebatan mereka itu. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.